Hai, welcome back to my YouTube channel bersama Amelia Nur Sofia di sini. Hello sobat pembelajar bahasa Inggris dimanapun berada, terutama kalian, the student of senior high school. Mari merapat di sini. Procedure text. Sudahkah kalian mengetahui genre teks yang satu ini? Miss Amel yakin kebanyakan kalian sudah mengenalnya. Mungkin pernah dipelajari di tingkat SMP. Nah, di kelas 10 kita akan mempelajari lebih luas tentang procedure text ini. Apa generic structure-nya, language features-nya, dan terutama analisis teksnya. So, nggak perlu lama-lama, let's check it out. Definition. Procedure text is a text which aim to inform the readers about the steps to do something. Apa itu definisi dari procedure text? Adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Jadi apa tujuan dari teks prosedur? Yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, sekarang kita bahas language features atau ciri-ciri kebahasaan yang biasanya muncul di teks prosedur. Apa saja? Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contoh, add 2 spoons, cook with low heat, blend the spices, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan action verb. Contoh, kata kerja add, put, turn, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari prosedur teks yang lainnya yaitu menggunakan numbering. Contoh, first, second, third, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contoh, next, then, while, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ciri kebahasaan dari prosedur teks yaitu menggunakan adverbs atau kata keterangan kata kerja untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya, correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan lain sebagainya. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, teks prosedur ini kalau dilihat dari macamnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur yang memaparkan cara atau mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker. Jenis yang kedua yaitu teks prosedur yang isinya adalah instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to make brownies. Macam yang ketiga dari teks prosedur yang isinya adalah tips atau kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life, how to make yourself happy, dan lain sebagainya. Elemen-elemen yang membangun suatu teks itu disebut dengan generic structure. Nah, mari kita lihat generic structure dari prosedur text. Yang pertama, goal atau aim. Merupakan struktur teks yang menjelaskan maksud atau tujuan. Kedua, materials atau ingredients. Merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu terakhir, steps or methods. Berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Text analysis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh teks dan kita analisis bersama-sama. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, mari kita amati. Di sini saya memberikan contoh teks prosedur sederhana yang berjudul How to Make Korean Sandwich. Berarti tujuan dari dibuatnya teks prosedur ini adalah untuk menginformasikan bagaimana cara membuat sandwich Korea. Nah, kemudian di sini ada white bread, smoked meat, egg, lettuce, cheddar, honey and margarine, tomato sauce. Nah, itu semuanya dikelompokkan ke dalam ingredients. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang akan saya bacakan, tapi tidak akan semuanya. Oke, perhatikan di sini ada kalimat first, put the margarine into the heated teflon. Kemudian kalimat selanjutnya nih, after that, it's time to fry the omelette on teflon. Kalimat yang terakhir tuh, cover sandwich filling with bread. Nah, itu semua kalimat-kalimat itu termasuk ke dalam steps atau langkah-langkah dari procedure text.
Nah, saya berikan contoh lain dari procedure text, yaitu yang berjudul How to Connect a Wireless Mouse. Coba tebak apa goal atau aim dari teks ini? Ya, yaitu dari judul ya, lihatnya ya, yaitu How to Connect a Wireless Mouse. Bagaimana menyambungkan mouse tanpa kabel. Nah, itulah tujuan atau aim. Nah, material tentu saja ada, yaitu wireless mouse, yaitu mouse nirkabel, itu sebagai material atau bahan-bahannya. Kita lanjut ke steps atau ke langkah-langkah. Jadi how to connect a wireless mouse, yaitu yang pertama dijelaskan, plug in your mouse receiver to your computer's USB port. Dan selanjutnya, second, make sure that your mouse has batteries or is charged. Third, turn on your mouse. Kemudian terakhir, finally, your wireless mouse is ready to use. Nah, semuanya itu adalah langkah-langkah atau step. Nah, berikut ini saya berikan contoh teks yang terakhir dari procedure text, yang berjudul 7 Healthy Habits for Weight Loss. 7 kebiasaan sehat untuk mengurangi berat badan. Don't skip breakfast. Drink water when you wake up. Prioritize good sleep. Move every day. Don't eat too close to bedtime. Make lunch the biggest meal. Always think positively. Yuk, kita lihat bagaimana generic structure-nya. Apakah goal dan aim-nya? Yaitu pasti di judulnya, yaitu 7 Healthy Habits for Weight Loss. Itu adalah goal atau aim-nya. Nah, di sini tidak harus selalu ada rincian bahan, seperti material atau ingredients. Karena ini adalah jenis dari teks prosedur yang memaparkan kiat-kiat atau tips. Nah, apa sajakah tips atau kiat-kiat itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu don't skip breakfast, drink water when you wake up, prioritize good sleep, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah explanation of procedure text. Next video, nantikan video selanjutnya, kita akan membahas tentang imperative sentence. Sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you, bye.